Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama Cinema Request. Kali ini gue akan sharing alur cerita film berjudul Fall. Film ini berhasil bikin tangan dan kaki gue keringetan saat nontonnya guys. Seperti apa? Yuk langsung aja kita cekidot. Suatu hari di sebuah gunung berbatu, 3 orang beradrenalin tinggi sedang memanjat tebing yang tinggi dan curam sekali. Mereka adalah Dan Connor, Becky Connor, dan Sally Hunter. Dan Becky adalah sepasang suami istri yang baru aja menikah. Ketika Dan sedang mencoba membenamkan alat pengait di sebuah celah, dia dikejutkan dengan keluarnya seekor burung dari sarangnya. Pegangannya terlepas, dia terjatuh namun masih diselamatkan oleh satu kail pengait. Becky yang posisinya lebih dekat berusaha untuk membantunya. Namun karena hentakan dan berat tubuh Dan cukup mempengaruhi kail pengait yang sudah terpasang kuat, yang pada akhirnya kail pengait itu pun lepas dan terjatuh tepat di depan Becky. 51 minggu kemudian, Becky keluar dari sebuah bar. Di parkiran ada ayahnya yang bernama James Connor sedang menunggunya, khawatir dengan keadaan anaknya. Karena setelah jatuhnya Dan, Becky gak lagi sama. Dia hanya mabuk-mabukan, belum bisa move on. Ayahnya ingin Becky melupakan suaminya itu dan melanjutkan hidupnya. Bahkan James bilang kalau Dan tuh gak pantas untuk dapatkan perhatian Becky yang sebesar ini. Becky yang masih cinta dengan suaminya merasa kesal dengan omongan ayahnya. Lalu Becky berjalan menjauh. Suatu hari Hunter datang. Mereka reunian setelah lama gak bertemu. Hunter dihubungi James untuk melihat keadaan Becky. Ternyata Hunter punya rencana untuk menaiki sebuah menara TV yang tinggi, namanya Menara B67. Dia mengajak Becky agar Becky melupakan Dan move on. Tapi Becky trauma dengan ketinggian, karena terakhir dia melihat suaminya jatuh dari ketinggian di gunung batu itu. Tapi Hunter gak menyerah. Dia bilang kalau Becky harus menaklukkan ketakutan dengan cara ikut dengannya ke menara tinggi itu. Lalu membuang abu jenazah suaminya di puncak menara sebagai penghormatan terakhirnya. Becky pun akhirnya setuju untuk ikut. Mereka langsung berangkat menuju ke menara itu. Dalam perjalanan ayahnya nelfon, tapi gak diangkat sama Becky. Saat malam tiba di sebuah kafe yang gak jauh dari menara itu, Becky melihat channel Hunter. Hunter bilang dia melakukan itu karena lumayan dapat uang dari channel itu. HP Becky lowbat. Dia bertanya kepada pelayan supaya bisa ngecas HP-nya. Tapi pelayan itu bilang listrik gak gratis mbak. Nah setelah pelayan itu pergi, Hunter mencopot lampu yang ada di meja itu. Lalu chargerannya dicolokkan ke dalam lubang lampu dan walah, HP Becky bisa dicas. Malam itu mereka menginap di hotel dekat menara itu. Keesokan paginya mereka berangkat. Hampir aja mereka ketabrak truk saat Hunter merekam dirinya untuk diposting di channelnya nanti. Sesampainya di dekat menara, ternyata mereka harus berjalan kaki karena ada pagar di sana. Saat di tengah perjalanan, mereka melihat 2 burung nasar yang biasa disebut dengan burung pemakan bangkai sedang makan bangkai rusa. Hunter sempat-sempatnya selfie dengan rusa malang itu. Sambil bercanda dibilang ke Becky, kau akan melakukan hal yang sama jika kelaparan di sini. Mereka sampai di menara itu. Hunter merekam dirinya sambil menjelaskan bahwa menara itu adalah menara dengan struktur terkuat nomor 4 di Amerika Serikat. Dan mereka akan naik dengan ketinggian 1.800 kaki dalam rangka baja. Lalu masih ada lagi 200 kaki tiang vertikal di luar rangka setelahnya. Berarti total 2.000 kaki atau sekitar 609 meter. Becky yang mendengar Hunter ngomong kayak gitu tiba-tiba berubah pikiran. Hunter menghampiri Becky sambil berkata bahwa dulu setelah Dan meninggal dia pun juga merasa takut. Tapi dia lawan rasa takutnya dan akhirnya berhasil. Dan dia merasa Becky juga bisa melakukan hal yang sama. Setelah dipikir-pikir, Becky gak jadi mundur. Dan mereka pun mulai menaiki menara itu. Mereka sempat beristirahat minum ketika sampai di ketinggian 1.000 kaki, yang artinya sudah setengah jalan. Hunter bilang kalau mereka baru aja mendaki dengan ketinggian yang sama dengan menara Eiffel. Setelah merasa cukup istirahat, mereka melanjutkan pendakian. Mereka gak lihat ada sarang burung di dekat situ. Terlihat juga baut yang kendur dan besi yang sudah keropos dimakan usia. Mereka sampai di ujung tangga bagian dalam. Itu artinya masih ada 200 kaki lagi. Hunter sepertinya gak ada masalah, tapi beda dengan Becky. Becky melihat ke bawah. Rasa takut segera menjalar. Hunter menyarankan Becky memikirkan hal yang lain, seperti menyanyikan lagu.
Lalu Becky menyanyikan sebuah lagu. Becky melanjutkan naik mengikuti Hunter yang sedang melewati parabola. Hunter sengaja menggoyang-goyang tangga untuk menakut-takuti Becky. Satu buah baut jatuh dan Becky mendengar bunyinya, tapi dihiraukannya. Lalu mereka sampai di puncak menara, di ketinggian 2000 kaki. Hunter merekam kejadian itu, lalu mengeluarkan drone untuk merekam sekitar. Dan dengan gilanya, dia minta Becky untuk jadi pilot drone saat dia bergantungan di pinggir puncak menara. Dan ini salah satu adegan yang bikin jantung gue deg-degan dan tangan gue basah saat nonton. Padahal film ya. Lalu Hunter naik, dia minta Becky untuk bergantian bergantungan seperti dia tadi. Becky menolaknya. Hunter bilang sama Becky, dia mau ngalahin ketakutannya atau enggak. Becky akhirnya setuju, lalu mulai memanjat turun. Tangan Becky berpegangan dengan tangan Hunter. Lalu tangan Hunter yang satu lagi dipakai untuk selfie. Lalu Becky naik. Hunter bilang lain kali Becky takut akan sesuatu, dia tinggal lihat foto ini maka yang lainnya akan mudah. Tiba saatnya Becky menaburkan abu suaminya. Setelah itu mereka sepakat sudah waktunya untuk turun. Ketika Becky menginjakkan kakinya ke anak tangga, baut-bautnya mulai bercopotan dan tangga yang dipegangnya jatuh. Becky jatuh tapi masih terikat dengan tali yang terikat di tubuh Hunter. Seluruh anak tangga bagian luar runtuh, hanya sisa sedikit di bagian atas saja. Hunter sekuat tenaga menahan Becky. Perlahan dengan pasti, Becky memanjat ke atas. Becky selamat. Lalu Becky melongo ke bawah. Gak ada lagi anak tangga. Gak ada sesuatu yang bisa dipegang. Dan tidak ada sinyal di HP karena terlalu tinggi. Becky mulai panik. Dan Hunter menenangkannya. Mereka menemukan kotak darurat. Isinya teropong dan pistol suar. Hunter melihat-lihat tidak ada siapa-siapa dalam jarak dekat. Lalu mereka sadar bahwa tas mereka jatuh dan nyangkut di antena parabola beberapa meter di bawah. Air minum ada di tas itu. Dan Hunter baru ngeh kalau paha Becky terluka. Beberapa waktu berlalu. Mereka melihat ada mobil trailer tua tidak jauh dari situ. Lalu Hunter scrolling Instagramnya dan menyadari bahwa di bawah sana pasti ada sinyal. Sebab postingannya tentang rusa yang mati tadi banyak yang like. Lalu mereka coba mengikat HP. Tidak lupa memposting caption, "Tolong kami terjebak di menara B67, hubungi polisi." Namun karena tadinya kurang panjang, Hunter sampai harus turun ke bawah sambil berpegangan dengan satu tangan. Lalu dia ke atas lagi, ternyata masih gak ada sinyal. Lantas mereka berpikir di dasar menara pasti ada sinyal. Hanya saja gimana caranya supaya HP-nya gak rusak saat dilemparkan ke bawah. Lalu mereka menggunakan sepatu Hunter dan menjejalkan kaos kaki dan BH Hunter. Lalu HP dilepaskan ke bawah. Sekarang tinggal menunggu bantuan tiba, pikir mereka. Hunter bilang ada seseorang di bawah sana. Bahkan ada anjing juga. Mereka teriak sekencang mungkin, tapi gak kedengaran. Orang itu lagi terima telepon. Becky mencopot sepatunya dan melemparkan supaya kelihatan sama orang di bawah sana. Tetap gak kelihatan. Lalu Becky melemparkan lagi sepatunya yang satu lagi. Dan kena besi. Si anjing mendengar bunyi itu. Dan orang itu menghampiri sambil memegang sepatu. Dia mencari-cari tapi dia gak lihat ke atas. Saat Becky mau menembakkan pistol suarnya, Hunter melihat kalau ada satu lagi orang di dalam mobil trailer. Mereka menunggu momen yang tepat untuk menembakkan pistol suar itu. Saat menunggu, Becky melihat-lihat video di HP-nya. Ada rekaman saat pesta pernikahannya. Dan di video itu terlihat raut wajah Hunter yang sepertinya sedih melihat Becky dan suaminya berdansa. Ada apa dengan Hunter ini, pikirnya. Hunter merasa ini adalah saatnya. Dia menyuruh Becky untuk menembakkan pistol suar itu. Lalu keluarlah api di tengah kegelapan. Hunter menggoyang-goyangkan HP sambil menyalakan lampu senternya. Dan kedua orang di bawah sana melihatnya. Betapa senangnya mereka, akhirnya ada yang akan menolong. Tapi Hunter melihat kedua orang itu menuju ke mobilnya. Dan ternyata mereka mau nyolong mobil Hunter. Malam harinya, Becky memancing omongan tentang Dan. Akhirnya Hunter mengakui bahwa dia dan Dan sudah 4 bulan menjalin hubungan sebelum akhirnya Becky menikahinya. Hunter meminta maaf karena telah mencintai orang yang sama dengannya. Becky menangis mendengar hal itu. Waktu berlalu dan bunyi alarm di HP Becky menandakan sudah 24 jam sejak HP Hunter di bawah. Kesimpulannya adalah HP Hunter sudah hancur berkeping-keping.
Hunter merasa dia bisa mengambil tas yang nyangkut di atas parabola. Karena gak banyak pilihan, Hunter pun turun hanya mengandalkan seutas tali. Hunter sampai di bagian paling bawah tali, namun masih ada jarak untuk mencapai tas itu. Dia melepaskan kaitannya dan berpegang saja dari tali itu, lalu berayun ke arah parabola dan melompat. Dia berhasil mendarat di atas parabola itu. Hunter berusaha mencapai tali yang agak tinggi dari posisinya. Setelah percobaan pertama nggak berhasil, dia mengeluarkan tongsis yang ada di dalam tasnya, lalu menggunakannya untuk mengaitkan tas pada tali itu. Tas dan tongsis sudah berhasil terikat di tali, lalu Hunter melompat dan berhasil meraihnya. Becky berusaha keras menarik Hunter dari atas, sementara Hunter memanjat tali itu. Hampir sampai, Hunter berusaha menggapai tangga di bagian atas, tapi terlepas, dan Hunter pun terjatuh. Namun dia masih mendarat di atas tas yang terikat. Tangan Hunter terluka, jadi hanya Becky yang bisa menariknya. Perlahan tapi pasti, Hunter sampai di atas. Lalu mereka membongkar isi tas dan berencana menerbangkan drone ke arah hotel untuk meminta bantuan. Tidak lupa mereka tulis catatan agar orang tahu di mana mereka. Belum jauh terbang, baterainya udah lowbat. Gak akan cukup untuk menerbangkan sampai ke hotel. Malam harinya, Becky melihat lampu peringatan pesawat di atas menara yang berkelap-kelip. Dia ingat cara Hunter ngecas HP-nya saat di restoran kemarin. Becky harus memanjat sekitar 9 meter lebih, dan dia berhasil meraih ke puncak tiang itu. Becky menggunakan kaos untuk membuka penutupnya. Lalu dia melepaskan bohlam dan ngecas. Karena cukup dalam, Becky harus menggunakan cincin pernikahannya sebagai pengantar, dan walah, ternyata berhasil. Pertanyaannya berapa bayarannya ya buat petugas yang ganti lampu itu kalau putus? Becky harus menunggu di atas sampai baterainya ngecas penuh. Badannya udah gemetaran menahan beban tubuhnya. Tiba-tiba burung nasar menyerang Becky. Kayaknya dia tertarik dengan luka di pahanya. Karena serangan itu, tasnya jatuh. Burung itu terus menyerangnya. Becky bertahan sampai akhirnya berhasil ngecas sampai full. Lalu Becky turun ke bawah. Sesampainya di bawah, dia bertanya, kenapa Hunter nggak nangkep tasnya? Tapi Hunter nggak jawab. Lalu mereka memutuskan untuk menerbangkan drone saat jam tersibuk hotel, yaitu jam 10 pagi. Ketika saatnya tiba, Becky menerbangkan drone-nya. Dan ketika hampir sampai, drone-nya ketabrak truk yang lewat. Apes bener. Rasanya sudah hilang harapan mereka ini. Bahkan burung nasar pun sudah bertengger di atas menara. Mereka diskusi tentang pilihan terakhir, yaitu menjatuhkan HP Becky karena dia merasa nggak kuat kalau harus bertahan 1 malam lagi. Becky minta sebelah sepatu Hunter, tapi Hunter bilang nggak bisa karena sepatunya ada di bawah sana. Padahal sepatunya ada di kaki Hunter. Nah lo, tahu nggak? Ternyata Hunter sudah mati. Becky melongok ke bawah dan melihat mayat Hunter lagi dimakan burung. Jadi yang terjadi adalah ketika Hunter mengambil tas di bawah tadi, dia kan sempat jatuh tuh. Nah, ternyata dia nggak berhasil nangkep tas. Akhirnya dia jatuh di atas parabola. Becky menarik tas itu. Lalu karena terlalu takut sendirian, dia menciptakan Hunter dari imajinasinya. Dan bisa juga karena lapar dan haus. Becky menangis setelah mengingat hal itu. Dia sendirian di atas. Becky merasa putus asa, sehingga meninggalkan pesan di HP untuk ayahnya. Kalau dia menyesal karena nggak dengar omongan ayahnya. Paginya Becky sudah lemas dan pasrah. Burung nasar datang mematuk luka Becky. Tapi Becky lawan dan dia berhasil membunuh burung itu. Karena rasa lapar yang sangat, dia makan burung itu mentah-mentah. Kini tinggal pilihan terakhir pikirnya. Dia memanjat ke bawah ke arah tubuh Hunter dan tanpa perasaan takut dia melompat di sampingnya. Bahkan Becky bertatapan dengan burung yang satu lagi tanpa rasa takut. Kayaknya burung itu kena mental, lalu dia terbang. Becky menggenggam tangan Hunter dan mengatakan bahwa dia sayang padanya. Lalu Becky mengetikkan pesan, memasukkan HP ke dalam sepatu Hunter, dan memasukkan sepatu itu ke dalam perut Hunter agar gak hancur sampai di bawah. Sambil meminta maaf, dia mendorong Hunter hingga jatuh ke bawah. Ternyata pesan itu sampai ke ayahnya. Beberapa waktu kemudian, di TKP sudah banyak polisi. James yang baru datang sedih melihat kantung mayat yang sedang dirapikan oleh petugas. Namun tiba-tiba terdengar suara Becky memanggil. Becky selamat. Mereka berpelukan. Becky meminta maaf kepada ayahnya. James bilang bahwa dia hanya ingin Becky baik-baik saja. Setelah apa yang dialaminya, Becky sangat yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Nah, gimana guys? Tegang gak sih? Kalau dipikir-pikir emang betul ucapan Hunter, kalau hidup ini singkat, jadi jangan disia-siakan. Tapi harus ingat, safety first. Dan kalau bisa, jangan macam-macam deh.
Masa nggak bisa naklukin ketakutan dengan cara yang lain? Kalau sampai nyawa jadi taruhannya kan sayang banget. Kita harus dengar kata orang tua kita. Mereka lebih berpengalaman akan hidup dibandingkan dengan kita. Masa harus ngalamin hal yang gak enak dulu baru dengar sih? Kalau menurut kamu, apalagi pesan dari film ini? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya guys. Oke, see you. Bye-bye.